Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah semua baik-baik dan sehat walafiat ya. Masih semangat? Masih semangat? Alhamdulillah. Oke. Untuk menambah semangat, mari kita bersama-sama membaca sholawat terlebih dahulu. Oke. Karena untuk bulan ini adalah bulan Maulud. Nah, momentum bulan Maulud Nabi itu ya memang membaca sholawat ya. Baik, mari kita mulai dengan sholawat badar. Bersama-sama sholawat. Alhamdulillah semua telah semangat dan siap untuk mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, mari kita berdoa untuk memulai pembelajaran dengan membaca Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi as-solihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terima kasih. Selanjutnya akan saya absen. Ananda Hildan Karyanto Putra, Adeli Hilmi, Aprilia Fadilatun Hikmah, Citra Salsabila, Dewi Wulandari, Isna Abdul Gufron, Muhammad Ahsanul Kholikin, Muhammad Bagas Amirul Haq, Khalid Bisri, Adi Nugroho, Saiful Anwar, Vela Riza Silviana. Alhamdulillah semua masuk ya. Anak-anakku semua, kemarin kita telah belajar tentang mengkafani jenazah orang yang meninggal dunia bukan karena COVID-19. Baik itu karena sakit jantung, sakit kanker, atau bahkan tidak sakit sama sekali. Karena walaupun tidak sakit sama sekali, ketika umurnya memang sudah habis, ya tetap saja malaikat Israel mencabut nyawanya. Dan untuk pagi hari ini kita akan belajar mengkafani jenazah COVID-19. Oke, siapa di antara kalian yang masih ingat pelajaran yang lalu? Coba Mbak Citra Salsabila, berapa lapis kain kafan untuk jenazah laki-laki? 3 lapis kain kafan, ya betul sekali. Anak-anakku semua, sebelum saya sampaikan materi pada pertemuan kali ini, akan saya sampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar atau KT pembelajaran di pagi hari ini. Pertama, menerapkan pentingnya syariat Islam tentang kewajiban mengkafani jenazah COVID-19. Untuk yang kedua, mengamalkan sikap tanggung jawab, peduli, dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, menganalisis ketentuan mengkafani jenazah COVID-19. Dan untuk yang terakhir, yang keempat adalah mengomunikasikan hasil analisis tentang tata cara mengkafani jenazah COVID-19. Adapun indikator dalam materi kali ini adalah pertama, menjelaskan ketentuan mengkafani jenazah COVID-19. Yang kedua, menjelaskan hikmah dari mengkafani jenazah COVID-19. Yang ketiga, menunjukkan rasa tanggung jawab melalui materi mengkafani jenazah COVID-19. Selanjutnya yang keempat, memperagakan tata cara mengkafani jenazah COVID-19. Adapun tujuan pembelajaran materi mengkafani jenazah COVID-19 adalah sebagai berikut. Jadi setelah mengikuti proses pembelajaran dengan metode discovery learning, peserta didik diharapkan dapat memahami konsep, menganalisis, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pertama, menjelaskan ketentuan mengkafani jenazah COVID-19, menjelaskan hikmah dari mengkafani jenazah COVID-19, lalu yang ketiga menunjukkan rasa tanggung jawab melalui materi mengkafani jenazah COVID-19, yang keempat memperagakan tata cara mengkafani jenazah COVID-19. Anak-anakku semua, untuk lebih memudahkan pemahaman tentang tata cara mengkafani jenazah COVID-19, akan saya putarkan video pembelajaran. Dan tolong diperhatikan, diamati, dan dipahami dengan baik dan benar. Mas, kok bener itu? Aku lah apa bingung. Iki lho, aku ki mikir jenazah COVID-19 ki lho. Iki lek mengkafani dan memandikan ki sakit apa ora iki lho. Aku tak ora kepikiran dengan sakmono. Wis tak kok tak udah berpikir. Ayo semangat. Sik. Sekolah kan sik daring, boleh tatap muka. Terus piye iki? Oh iya. Wes, jangan bingung. Iki nang YouTube wis ono. Udah salah di mesin videonya nang YouTube. Rene. Sik.
tata cara pemulasaraan jenazah COVID-19 secara syar'i di MA Darul Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak isu tentang pemulasaraan jenazah COVID-19 yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Berikut kami sampaikan cara memandikan jenazah COVID-19 yang sesuai dengan syariat Islam. Dan hal ini telah dipraktekkan di beberapa rumah sakit yang menangani COVID-19, utamanya di Kabupaten Kudus. Perlu diketahui bahwa proses memandikan jenazah COVID-19 sama dengan jenazah tidak dalam kondisi COVID. Adapun yang membedakan adalah kalau jenazah COVID sebelum memandikan disemprot dulu dengan cairan disinfektan, dan sesudah selesai memandikan juga disemprot dengan cairan disinfektan. Cara mengkafani jenazah COVID-19. Pertama, bentangkan tali pengikat kafan secukupnya. Tidak ada jumlah tali yang ditentukan dalam syariat Islam. Lalu bentangkan plastik untuk lapis pertama di atas tali tersebut. Setelah itu bentangkan kain kafan lapis pertama. Beri bukur pada kain lapis pertama, atau jika tidak ada bukur maka dengan minyak wangi atau semisalnya. Setelah itu bentangkan plastik untuk lapis yang kedua dan bentangkan kain kafan lapis kedua di atas lapis plastik tersebut. Lalu beri bukur atau minyak wangi pada kain lapis kedua. Setelah itu bentangkan kain kafan lapis ketiga di atas lapis kedua. Beri bukur atau minyak wangi pada kain lapis ketiga. Kemudian letakkan mayit di tengah kain, letakkan jenazah di tengah kain. Lalu tutup dengan kain lapis ketiga dari sisi kiri ke kanan, kemudian dari sisi kanan ke kiri. Tutup dengan kain lapis kedua dari sisi kiri ke kanan, kemudian dari sisi kanan ke kiri. Tutup dengan plastik kedua dari sisi kiri ke kanan, kemudian dari sisi kanan ke kiri. Setelah itu tutup lagi dengan kain lapis pertama dari sisi kiri ke kanan, kemudian dari sisi kanan ke kiri. Untuk selanjutnya tutup dengan plastik lapis pertama dari sisi kiri ke kanan, kemudian dari sisi kanan ke kiri. Lalu ikat dengan tali yang ada yang sudah disediakan. Demikian pembelajaran materi pemulasaran jenazah COVID-19. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi ngono carane. Demikian tadi video pembelajaran telah kalian lihat bersama-sama. Kalian sudah memahami apa yang disampaikan di dalam video tersebut, ya. Tentu kalian sudah memahami apa yang disampaikan dalam video tersebut. Namun apabila ada yang belum paham, saya persilahkan untuk bertanya. Silakan, ada yang bertanya? Atau sudah paham semua? Sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham semua, ya. Sekarang waktunya diskusi. Dalam diskusi kali ini saya akan menjadi dua kelompok, ya, kelompok satu dan kelompok kedua. Untuk kelompok satu, ya, bangku dari selatan dan utaranya. Kemudian kelompok yang kedua, bangku dari utara dan selatannya. Okay. Sekarang silakan membentuk kelompok. Okay. Membentuk kelompok. Sebentar, perhatikan pertanyaan yang saya sampaikan, okay, untuk yang kalian diskusikan. Okay. Untuk pertanyaan kelompok 1 dan kelompok 2 sama, yaitu silahkan analisis. Okay. Analisis video pembelajaran yang telah kalian lihat tadi. Setelah kalian analisis, kemudian salah satu perwakilan dari kelompok kalian nanti saya suruh mempresentasikan. Nah, silakan didiskusikan. Waktu 10 menit. Ya, silakan didiskusikan. Waktu 10 menit. Ya, diskusi. Diingat materi video tadi yang telah ditayangkan, kemudian dianalisis bersama, didiskusikan. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Baik, kalau sudah selesai, silakan kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami menganalisis video pembelajaran tersebut, maka kami dapat menyimpulkan bahwa mengkafani jenazah COVID-19 intinya sama dengan mengkafani jenazah non-COVID-19. Adapun yang membedakan adalah jenazah COVID-19 ditambah dengan plastik kafan sebagai langkah kehati-hatian agar tidak terjadi pencemaran tanah dan sumber air di daerah tersebut dengan virus COVID-19. Mengkafani jenazah COVID-19 harus memakai APD atau alat pelindung diri agar terhindar dari penularan COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, kelompok 2, silakan maju ke depan untuk
mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami analisis video pembelajaran tersebut, maka kami dapat menyimpulkan bahwa mengkafani jenazah COVID-19 intinya sama dengan mengkafani jenazah non-COVID-19. Adapun yang membedakan adalah jenazah COVID-19 ditambah dengan plastik kafan sebagai langkah kehati-hatian agar tidak terjadi pencemaran tanah dan sumber air di daerah tersebut dengan virus COVID-19. 2. Mengkafani jenazah COVID-19 harus memakai APD atau alat pelindung diri agar terhindar dari penularan penyakit COVID-19. 3. Semua manusia pasti mati, ada yang sakit COVID hanya salah satu sebab dari kematian. Orang sakit apapun termasuk sakit COVID-19, kalau belum menembus umurnya pasti tidak mati dan akan sembuh. Maka jangan takut berlebihan dengan COVID-19. Takutlah kepada Allah yang membuat penyakit COVID-19 dan berdoa semoga kita dihindarkan dari penyakit COVID-19. Namun kita tetap wajib ikhtiar dengan melaksanakan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, diskusi yang kalian lakukan sudah bagus. Jadi apa yang dipresentasikan oleh kedua perwakilan kelompok, kelompok satu yang diwakili oleh ketua kelompoknya yaitu Mas Adi Nugroho, sudah bagus apa yang dipresentasikan tadi dan itu benar. Kemudian kelompok dua yang diwakili oleh ketuanya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya yaitu Mbak Aprilia. Hasil dari diskusi kelompok yang telah dipresentasikan juga bagus dan benar semua. Alhamdulillah, berarti kalian semua memang memperhatikan apa yang telah ditayangkan di dalam video tersebut. Anak-anakku semua, memang tidak ada manusia yang hidup langgeng. Semua manusia pasti akan mengalami kematian. Adapun sebab dari kematian itu banyak sekali. Di antara sebab kematian itu adalah sakit. Baik sakit biasa, dalam arti bukan sakit karena COVID-19, mungkin sakit jantung atau sakit kanker, itu semua memang menjadi penyebab kematian. Dan memang ada perlakuan khusus dalam menangani jenazah COVID-19. Kalau jenazah-jenazah yang lain itu ketika mengkafani, ketika memandikan, ketika mengkafani, ketika menguburkan, itu tidak memakai APD. Namun khusus untuk COVID-19, memang untuk memandikan, mengkafani, kemudian menguburkan harus pakai APD, alat pelindung diri. Di samping itu ketika memandikan, itu sebelum dimandikan harus disemprot dulu dengan cairan disinfektan. Kemudian setelah dimandikan pun harus disemprot juga dengan cairan disinfektan, sebagaimana yang kalian lihat di dalam video tadi. Lalu untuk pengkafanan itu memang harus dikasih, selain kain kafan itu harus ada plastik kafan. Ini memang sebagai langkah ikhtiar atau langkah kehati-hatian agar supaya tanah yang nanti untuk menguburkan jenazah itu tidak tercemar dengan virus COVID-19 atau bahkan sumber mata air yang ada di sekitar situ, di sekitar kuburan itu diharapkan agar supaya tidak tercemar virus COVID-19. Ini semua pun adalah sebagai langkah kehati-hatian, sebagai langkah kehati-hatian atau sebagai langkah ikhtiar. Alhamdulillah pada saat ini pandemi COVID-19 telah sangat-sangat berkurang karena sudah ada vaksinasi dan lain sebagainya. Namun walaupun seperti itu kita juga tetap harus hati-hati karena walaupun pandemi sudah berakhir tapi dimungkinkan virus itu juga masih ada. Nah, ketika nanti mungkin di antara kalian ketika sudah dewasa nanti kok di kampungnya atau di mana saja ada orang yang meninggal karena virus COVID-19 tersebut, maka begitulah cara mengkafani sebagaimana yang kalian lihat tadi. Atau mungkin ketika, alhamdulillah kalau kalian sudah paham semua dan akan saya beri soal, namun soalnya ini tolong nanti dikerjakan di rumah. Dan link soal nanti akan saya kirim lewat Google Form. Untuk penilaiannya, insya Allah akan saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Namun harap dikerjakan dengan sungguh-sungguh soal tersebut. Anak-anakku semua, karena waktu sudah hampir habis, maka kesempatan waktu yang tinggal sedikit ini, silahkan dibuat praktek. Alhamdulillah,
Praktek untuk mengkafani jenazah COVID-19 yang dilakukan oleh teman kalian sudah selesai dan bagus ya. Hanya kurang rapi sedikit ya, kurang rapi sedikit. Ini seharusnya menalinya ini yang rapi, tapi sudah bagus ya, sudah bagus dan sudah benar ya. Sekarang karena waktu sudah habis ya, mari kita akhiri pembelajaran di pagi hari ini dengan membaca tasbih dan hamdalah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.